Bab 1695. Ayah akan selalu melindungimu. Saat mendengar apa yang dikatakan pria berbaju biru, Mileye langsung mengambil benda di kaki si putih tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu adalah pelindung lengan. Pelindung lengan berwarna emas tua dan halus seperti cermin. Di atas pelindung lengan dicat naga hitam pekat, dan di ujung pelindung lengan ada naga emas. Mileye melihat ke arah pelindung lengan, lalu melihat ke arah pria berbaju hijau. Pria berbaju biru, "Ayah, ini dia." Pria berbaju biru menatap tak berdaya pada si kecil putih. "Dasar anak kecil, benar-benar rela." Si kecil putih berkedip dan kemudian menyeringai. Pria berbaju biru memandang Mileye, "Kenapa kamu tidak mengubahnya?" Mileye buru-buru berkata, "Bagaimana mungkin? Ini diberikan kepadaku oleh si putih." "Ayah, jangan lakukan hal yang tidak bermoral." Pria baju hijau. Saat itu Yana tiba-tiba berkata, "Ini lengan dewa binatang." Mileye menatap Yana, "Lengan dewa binatang?" Yana mengangguk, "Itu berisi jiwa dewa binatang dan 2 naga. Kedua naga itu tidak bagus, tapi jiwa dewa binatang itu tidak tertandingi." Mileye buru-buru bertanya, "Seberapa kuat itu?" Yana menjilat manisan, "How, lagi pula tidak sebagus aku." Mileye. Saat ini, pria berbaju biru tiba-tiba tertawa dan berkata, "Benda ini tidak cocok untukmu sekarang." Mileye sedikit bingung, "Mengapa?" Pria berbaju biru berkata, "Karena kamu terlalu lemah untuk mengendalikan benda ini sekarang." Mileye menjadi suram, "Menyakitiku lagi." Pria berbaju biru berkata lagi, "Jiwa dewa binatang bukanlah monster biasa, melainkan monster yang jauh melampaui alam konsepsi. Sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan sekarang. Selain itu, kedua naga di dalamnya juga berada di puncak alam konsepsi dan itu bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan sekarang. Kamu." Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Aku punya cara." Pria berbaju biru itu mengerjap, "Ke arah mana?" Mileye berkata dengan serius, "Ayah, apakah dia lebih kuat darimu?" Pria berbaju biru tertawa, "Bagaimana menurutmu? Ayahmu tidak terkalahkan." Sudut mulut Mileye sedikit berkedut, "Sialan, kamu terlalu tak tahu malu sebagai orang tua." Mileye menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan, "Apakah jiwa binatang buas ini mengetahui keberadaanmu?" Pria berbaju biru itu mengangguk, "Tentu saja tahu." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Kamu tidak membunuhnya, kan?" Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tidak, aku kebetulan mendapatkannya." Saat dia berkata, dia melihat ke arah Mileye, "Apakah kamu benar-benar menginginkan hal ini?" Mileye menyeringai, "Jika kamu tidak keberatan, aku akan melakukannya." Pria berbaju biru terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Jika kamu mengambil benda ini, kamu akan mendapatkan sebab akibat dan sebab akibat ini akan ditanggung sendiri. Kamu harus memikirkannya dengan jelas." Setelah berpikir lama, Mileye berkata, "Aku akan mengambilnya." Sebab dan akibat. Dia tidak takut. Sebab dan akibat yang tak terbendung akan didorong pada orang tua itu. Pria berbaju biru mengangguk sedikit, "Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Tapi kamu harus ingat bahwa kekuatan benda ini jauh melebihi apa yang kamu miliki sekarang, kecuali itu benar-benar diperlukan." Mileye mengangguk, "Oke." Pria berbaju biru tertawa dan berkata, "Ayo pergi." Mileye mengangguk, "Oke." Pria berbaju biru memandang Mileye, "Kami akan pergi, kamu sepertinya tidak terlalu sedih." Mileye. Pria berbaju biru menepuk bahu Mileye dengan ringan, lalu berkata dengan lembut, "Jaga dirimu." Setelah selesai berbicara, dia menghilang tanpa jejak bersama Nancy Dongli dan lainnya.
berjalan tanpa ragu sedikit pun. Menghilang begitu syah. Mileye melihat ke langit, merasa sedikit kosong di hatinya. Kali ini, ayah benar-benar pergi. Jalan selanjutnya, dia hanya bisa melaluinya sendiri. Setelah sekian lama, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berbalik dan pergi. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat ke atas, sebuah kotak jatuh ke langit. Segera, kotak itu jatuh di depan Mileye. Mileye membuka kotak itu. Di dalam kotak itu ada perintah Master Pedang. Mileye membeku. Pada saat ini, tawa nyaring terdengar dari kedalaman langit berbintang yang jauh, ayah akan selalu melindungimu. Mileye merasa hangat di hatinya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, singkirkan perintah Master Pedang, berbalik dan pergi. Di suatu tempat di kedalaman langit berbintang yang jauh. Di samping pria berbaju biru, Nancy Dongli berkata pelan, aku agak enggan berpisah dengannya. Pria berbaju biru itu menggandeng tangan Nancy Dongli dan berkata sambil tersenyum, tunggu dia datang ke kita. Nancy Dongli sedikit mengangguk. Setelah beberapa saat, pria berbaju biru dan lainnya menghilang ke kedalaman langit berbintang. Setelah kurang lebih 1/4 jam, sesosok bayangan tiba-tiba muncul di lapangan. Bayangan maya tidak berada di ruang hampa, melainkan di dimensi waktu. Dengan penampilannya, seluruh langit berbintang di lapangan terdistorsi. Karena bayangan maya ini, dimensi waktu jauh melebihi ruang hampa. Dimensi ruang ini sama sekali tidak dapat menanggung dimensi waktu ini. Alien. Dia menatap kedalaman langit berbintang. Setelah sekian lama, dia hendak pergi. Pada saat ini, pedang tiba-tiba menembus langit. Sebelum sosok itu bisa bereaksi, dia langsung ditusuk di antara alis dengan pedang. Duar. Dalam sekejap, dimensi waktu itu langsung berubah menjadi kehampaan. Jutaan mil jauhnya, pria berbaju biru membuka telapak tangannya, lalu pedang muncul di tangannya. Di ujung pedang, masih ada bekas darah. Nancy Dongli menatap pria berbaju biru dan bertanya, ada apa? Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, ayo pergi. Nancy Dongli melirik pria berbaju biru dan tidak bertanya lagi. Setelah beberapa saat, pria berbaju biru dan rombongannya benar-benar menghilang ke kedalaman langit berbintang. Bersambung.